kopi itu murah sebenarnya. Apa yang membuat mahal? Membuat mahal adalah capex. Karena kalau dengan toko, lu harus you have to depend on people to come in untuk lewat atau untuk melihat. Jadi pasti lu akan buka toko di area yang rame. Tapi kalau di fenomena kopi gerobak kekinian ini, kita lihat harganya bisa murah. Ya pengamatan kita sama teman-teman sih memang mereka udah berhasil nge-cut cost production ya. Artinya dari cycle-nya industri kopi itu, mulai dari farm sampai cup gitu ya, mereka udah bisa coverage itu semua. Kamu dengan that super high cost effectiveness yang kalau kita ngomongin kopi kita 8.000 sampai 12.000 itu bukan angka sembarangan yang kita untuk ini murahin aja semurah mungkin supaya kita dapat customer. No, itu angka yang kita dapetin dan untuk gimana bisa ngebuat everybody happy, tapi juga untuk as a company we're profitable. The true price point. Saya bikin kopi nggak salah itu udah 9 tahun. 9 tahun. Awalnya kenapa Pak memilih berdagang kopi? Karena saya udah tua, jadi nggak bisa kerja yang lain. Iya, udah tua, kerja apa gitu. Yang paling nggak berat ya jualan kopi. Pak Rusdi ini ngelihat, kan sekarang makin banyak kopi gerobakan ya Pak ya? Iya betul. Ada pengalaman kurang mengenakan nggak Pak? Memang sih ganggu, ada penghasilannya pada berkurang. Memang kalau dagang di sini mah pertama memang nggak boleh gitu, saya nggak boleh memang. Nggak boleh jualan di sini? Ya betul, karena jagangnya udah dijatah nih, udah di atas. Tapi pikir-pikir gitu ya, udah perasaan akunya nggak punya hati gitu. Dia nyari rezeki kok. Kalau kita bicara soal dampak nih Pak, kan tadi kan secara pendapatan menurun ya Pak? Turun harga, jadi turun gitu, menurun. Mengalami sejak habis corona. Biasanya dulu itu dapat sehari bisa 3 juta, 4 juta ya sehari ya. Ini sejak ada kopi itu, paling gantung itu 500 sampai 1 juta. Kalau menurut orang yang kaya-kaya sih ya, pengennya kopi yang jago gitu. Tapi ada juga yang seneng kopi hitam, tergantung orang ya, kesukaannya masing-masing. Terus cara Bapak mengatasinya gimana Pak? Kan secara pendapatannya berkurang nih, Bapak ngatasinnya gimana? Ya katanya gini, bayar aku ya saya terima apa adanya gitu. Saya terima apa adanya, memang rezeki ya begini gitu, kita syukurin gitu. Tapi dari biarpun kita kok datang sini, biarpun ada orang kita dagang nih, biarpun ada orang masuk, nah datang jam nyingkir gitu. Karena itu makanannya orang gitu. Menurut saya nggak ada masalah, sama aja gitu. Mau ada gerobak itu ada ini, tergantung kita rezekinya masing-masing. Ya namanya kita udah tua ya, udah ngerasain bagaimana orang cari duit susah. Ya saya udah lama ya, udah tahu pahit ketirnya lah gitu. Orang usaha gitu. Kalau nggak lebih sih udah hampir 4 tahunan, 4 tahun lebih. Ya usaha aja kita, dia mau jualan apa. Bersaing banyak nggak apa-apa. Namanya orang nyari kerjaan susah. Starling, kalau yang kita lihat dari kondisi saat ini ya, maksudnya relevansinya industri kopi saat ini, setiap kopi itu pasti punya marketnya masing-masing gitu. Mau dari ranah specialty coffee atau kopi-kopi komersil yang retail gitu, kopi saset gitu. Ya, saya rasa masih ada marketnya gitu, dan kayaknya Starling nggak akan terlalu terganggu dibandingkan dengan coffee shop yang nanggung tadi gitu, karena pertama ya udah mereka nggak akan bisa apa ya, nyenggol produk yang dijual gitu, which is dia hanya jual ya udah kopi saset gitu. Susah untuk mereka naik
jadi serve juga ice americano mungkin gitu ya, atau ice latte atau kopi susu gula aren tadi. Itu dari produk ya pertama. Berarti bisa dibilang konsep kopi keliling ini tidak ada pengaruh atau dampak ke para pelaku bisnis kopi gitu ya? I don't think so. Kalau dari PKL ya, kalau dari toko-toko sih harusnya ada, karena emang kita jauh lebih affordable kan. Ada toko-toko dan produk kita sama dengan toko-toko. You know, I think a lot of the optimism juga datang dari the market itself, right? Dan I guess some mungkin dari segi warung yang lebih bagus ya, atau convenience stores kayak Indomaret, Alfamart yang ada bottled coffees, yang orang mungkin daripada kopi botol, mendingan gue belinya yang fresh aja, harganya sama. Kan kopi botol sekarang average-nya sekitar 9.000, 10.000 kan. So daripada gue beli kopi botol yang isinya cuma essence, chemicals, gue mendingan minum kopi yang fresh, it's real product. Kopinya asli, susunya segar. So I would say those are probably our competitors in terms of convenience stores or the more lower end chains. Harapan saya sih khususnya di dunia F&B ya, melalui Jago Coffee ini mungkin bisa harapannya sih Jago Coffee bisa menjadi contoh. Mungkin sekarang belum baik, belum sempurna, tapi hopefully dengan training yang kita berikan, SOP yang kita berikan, community atau culture yang kita punya di Jago Coffee, dimana bisa diikuti oleh brand-brand yang lain, dimana khususnya kaki lima kayak gitu. Harapan gue sih sebenarnya gampang ya. Satu, as long as anybody can drink great quality coffee, itu udah for me that's my biggest goal and vision gitu kan. Because we're maybe sekarang 4 ya. We're the 4th largest producing country in the world. But 80% of the population cannot have access to fresh quality coffee. There's an issue with that. You know what I mean? Ya kan? The quality of coffee they drink is all essence and chemical based. So for us to build a model yang bisa change this infrastructure of industry of coffee, nggak cuma di Jakarta but all around Indonesia, I think it is a very big and important it's an important milestone to have, right? It's a very core structural change in the consumption of coffee in Indonesia. Dari 80% of people drinking essence, mungkin 80% of people drinking good fresh quality coffee yang sourced from Indonesian farms, kebun. Kita directly source from Indonesian farms around Indonesia, mostly Aceh, Jawa, and Bali. And if we can share that to 80% of the population, that's a big structural change. Menurut gue sih apapun kopinya, apapun bentuknya, apapun gimana strategi mereka ngejual kopi itu, mau dari gerobak, mau dari coffee shop, mau barnya terbang kayak gitu mungkin ya. Menurut gue tetap jajan kopi sih, karena itu kayaknya yang menyelamatkan nasib para pejuang-pejuang kopi di Indonesia ya. Jajan kopi aja yang banyak. Itu aja pesannya.